Sambil Sila. Halo semua. Kok ada gambarnya ya? Perasaan minggu kemarin recording doang nggak sih audio? Iya, apalagi sekarang nggak pakai jakun lagi kita. Nggak pakai jakun? Iya. Oh iya, iyalah nggak pakai jakun. Kita udah ada nih jaket official MPM yang paling keren. Nggak paling sih, tapi keren. Bener-bener. Nah, tapi lu sadar gak sih? Kok ada yang beda ya kayaknya, Fik? Iya, kayak suaranya kayak beda gitu. Oh, kenapa beda? Oh, lu bukan Syafiq ya? Lalu bukan Nael. Oh iya, hostnya udah ganti cuy. Iya. Kenalan diri dulu kali ya? Boleh. Oke. Kenalin, nama gue Georgius dan pada kesempatan kali ini gue bakal memandu kalian buat podcast Silau bersama teman gue yang kece ini. Roy. Nah, tapi sebelum kita mulai podcast, kalian udah ngeliat di sini ada dua orang kece banget yang akan menjadi guest star kita tentunya. Nah, salah satu dari mereka tentu kalian udah kenal kalau kalian nonton Silau dari episode 1, which is Kak Vio. Hai. Tapi satunya lagi tuh siapa sih? Mungkin kalian ada yang bingung gitu. Ini siapa gitu ya? Langsung aja ya kita kenalan dulu, Kak. Halo semuanya, kenalin nama aku Liza. Di sini aku sebagai Sekretaris Jenderal dari MPM Psikologi UI 2024. Salam kenal. Nah, buat pertanyaan pertama nih Kak, aku mau nanya. Kebetulan kemarin kan ada acara grand launching IKM tuh Kak di aula gedung A. Nah, aku mau nanya nih, IKM psikologi itu apa sih sebenarnya? IKM Psikologi itu kayak sebagai apa ya? Mungkin istilahnya sebagai kayak penanda bahwa kita tuh adalah kayak keluarga dari Fakultas Psikologi UI itu sendiri. Gitu sih, itu mungkin garis besar yang bisa aku gambarkan mengenai IKM Psikologi. Gitu. Oh iya, Kak, aku mau nanya nih. Kira-kira lembaga atau organisasi apa aja sih yang ada di IKM Psiko? Jadi di Psikologi UI sendiri kita tuh ada MPM kita nih, terus ada BEM, lalu ada juga BOK. Jadi BOK itu, kalau kalian belum tahu, BOK itu adalah Badan Otonom Keagamaan yang ada di Fakultas Psikologi UI. Berarti sistem pembagiannya itu kayak teres politika nggak sih, Kak? Iya benar. Jadi kalau kita MPM sendiri itu kita berfungsi sebagai badan legislatif dan juga yudikatif. Lalu kalau BEM itu dan BOK itu juga berfungsi sebagai badan eksekutif. Oke. Boleh nggak sih, Kak, coba jelasin lembaga-lembaga itu ngapain aja ya kerjaannya? Mungkin ini secara singkatnya aja kali ya, biar nggak terlalu panjang-panjang banget. Jadi untuk MPM sendiri, karena tadi yang udah aku jelasin, kita itu sebagai badan yang berfungsi sebagai legislatif dan juga yudikatif. Jadi untuk legislatifnya sendiri itu kita seperti kayak membuat produk hukum, lalu kita juga membuat kebijakan-kebijakan untuk IKM dan juga badan-badan lain yang ada di Fakultas Psikologi UI. Nah, untuk fungsi yudikatifnya itu kita bertugas mengawasi jalannya program kerja yang udah dilakuin sama badan-badan eksekutif yang ada di fakultas gitu. Nah, untuk BEM dan BOK itu kan mereka di eksekutif, jadi mereka menjalankan proker-proker. Nah, kalau untuk BEM sendiri biasanya mereka itu kayak mewadahi lah kayak minat dan bakat dari mahasiswa melalui program kerja yang mereka miliki. Jadi kan program kerja mereka banyak banget, jadi mahasiswa itu bisa kayak menyesuaikan dengan minat mereka misalnya minatnya ke lingkungan hidup, mereka bisa masuk ke proker tertentu gitu. Nah, untuk BOK sendiri itu lebih ke badan untuk mewadahi keagamaan dari mahasiswa. Jadi mahasiswa itu bisa kayak memiliki keluarga mungkin dengan agama yang sama dengan mereka gitu. Jadi mereka melakukan aktivitas keagamaan bersama-sama gitu. Oke. Garis besarnya. Nah, catat tuh guys yang mau join MPM, BEM, sama BOK. Benar. Nah, kan udah dijelasin tuh. Tadi ada BEM, ada MPM, ada BOK. Nah, kan itu lembaganya sendiri-sendiri kan ya. Nah, pembagian pengawasannya itu gimana sih, Kak? Mungkin bisa dijelaskan sama Vio. Oke, betul banget. Jadi mungkin kita cerita-cerita ya, kita analogikan negara gitu.
Kita punya presiden, kita punya wakil presiden, dan juga kita punya yang namanya lembaga MPR, DPR, banyak ya. Dan mereka punya fungsinya masing-masing gitu. Nah, karena kita ada di Fakultas Ikatan Keluarga Mahasiswa gitu ya. Jadi ini adalah wadah mahasiswa tapi lebih kecil lingkupnya. Itu semuanya tergabung, semuanya ada fungsinya masing-masing tapi memang dipegang oleh dua besarnya, eksekutif dan kita MPM sebagai pemegang legislatif dan yudikatif gitu kan. Eksekutifnya BEM sama BOK, itu berjalannya kita awasin juga. Dalam artian kita lihat nih progresnya seperti apa. Bahkan rencananya pun, jadi kita dari awal kita lihat dulu nih, lu mau ngapain gitu. Santainya seperti itu ya. Tapi mungkin melalui rapat dan lain sebagainya gitu. Lu mau ngapain gitu untuk 1 tahun ke depan. Terus mereka sudah punya rencana nih, sudah punya rancangan, kita mau begini. Nah, kita awasinya dari berbagai macam aspek gitu. Yang pertama, udah bener belum landasan hukumnya sama seperti yang kita buat, ya kan? Komisi Hukum nanti membuat undang-undang gitu. Udah bener belum? Kalau di Indonesia udah sesuai nggak sama Pancasila gitu kan? Kalau ini sudah sesuai belum sama nilai-nilai yang mau kita bawakan sebagai IKM Psikologi UI gitu. Terus yang kedua, berjalannya apakah sesuai dengan rencana gitu. Banyak tuh kita mengawasinya, mungkin komisi pengawasan nanti, wah kayaknya menarik ya kita bahas lebih lanjut ya, komisi pengawasan. Itu banyak banget detail-detailnya. Misalkan kita ikuti acara mereka turun lapangan, kita hearing nih atau RDP, rapat dengar pendapat gitu ya, gimana, ada keluhan nggak kayak gitu, atau kalau misalkan ada masalah, lu mau gimana untuk menyelesaikan masalah ini gitu kan, itu pengawasannya. Dan banyak hal-hal lain lagi yang lebih tepatnya itu detailing gitu ya, tapi ini secara garis besar seperti itu, kita mengawasi berjalannya lembaga supaya sesuai dengan 1 landasan kita, 2 keinginan IKM gitu. Begitu. Oh, berarti kegiatan-kegiatan di sini tuh harus sesuai sama aturannya MPM gitu ya, Kak? Betul banget. Mungkin next time ada podcast sama pengawasan kali ya. Wah, seru ya sepertinya. Catet. Stay tune ya guys. Nah, kita sama-sama tahu nih, MPM itu lembaga yang paling tinggi di Psiko ini. Nah, hubungannya antara MPM sama lembaga-lembaga lain itu bagaimana sih, Kak? Oke, betul. Jadi di sini kita lembaga tertinggi itu bukan cuma sebagai pamor ya, itu tanggung jawab yang sangat-sangat besar buat kita. Dan kita bagaimana mengawasinya itu juga salah satunya adalah hubungan dari masing-masing lembaga tersebut gitu. Nantinya kita bakal berkoordinasi, sebenarnya lebih tepatnya sudah terangkum dalam program kerja MPM begitu ya. Tapi intinya kita sebagai jembatan gitu antara IKM dan juga lembaga. IKM adalah kita semua nih mahasiswa, pasti punya maunya masing-masing lah ya. Dan itu sebenarnya juga bisa kita wadahi dalam satu hal gitu. Mungkin ketika dia pengen mengekspresikan sesuatu hal bisa dari acara-acara yang dibuat oleh BEM. Atau mungkin dia lebih pengen dekat sama teman-teman yang satu agama gitu, mungkin bisa lewat BOK gitu. Kita jembatan nih. Nantinya kalau misalkan ada kendala, ada problem, ada sengketa gitu untuk bahasa beratnya gitu ya, kita bisa ikut menengahi itu, kita bisa ikut menangani itu gitu, karena kita adalah jembatan antara IKM dan juga lembaga-lembaga. Emangnya perlu banget, Kak, organisasi-organisasi itu buat berkoordinasi sama MPM? Emang nggak bisa sendiri-sendiri gitu? Nah, itu juga penting ya, urgensinya. Mungkin Liza nih boleh. Oke, mungkin kalau dari pandangan aku sendiri ya, itu sebenarnya nggak bisa ya mereka berdiri sendiri, karena pada dasarnya suatu pekerjaan yang efektif tuh ketika kita bekerja dan ada yang mengawasi kinerja kita gitu. Jadi kalau misalnya kalian paham nggak sih, misal kalian lagi di jalan terus habis itu ada lampu merah nih, terus nggak ada polisi, kan nggak ada yang ngawasin kan, jadi kalian terobos aja tuh lampu merah. Nah tapi kalau misalnya ada polisi, ada yang ngawasin, kan kalian kayak, oh kita harus taat aturan nih, karena ada aturan yang berlaku, ada hukum yang berlaku di negara gitu kan. Nah sama juga kayak kita di lembaga nih, jadi kalau kita lagi bekerja, kita menjalani program kerja yang kita miliki dan gak ada yang mengawasi, kan kita bisa kayak, oh sesuka kita, dan kita bisa kayak ngambil keputusan dari pihak kita aja. Sedangkan kalau misalnya kita mengawasi mengawasi BEM, jadi BEM dan BOK, jadi mereka bisa sesuai dengan hukum-hukum dan kebijakan yang berlaku di Fakultas Psikologi ini. Jadi untuk merangkum yang tadi itu, kan IKM ini punya minatnya masing-masing itu. Nah karena itu
agar tidak saling berkonflik itu harus ada MPM yang kayak bikin aturannya, terus lembaga-lembaga itu harus nurut sama MPM gitu ya. Betul. Oh, mungkin aku ada koreksi sedikit gitu ya, atau mungkin menambahkan sedikit. Jadi pemegang kekuasaan tertinggi Indonesia siapa? MPR. Oh salah. Rakyat. Betul nggak sih? Ya? Oh. Betul ya. Rakyat Rakyat. tuh. Nah sama. Demokrasi. Pemegang tertinggi kekuasaan Benar. yang ada di SIKO itu tuh IKM. Jadi undang-undang memang kita yang membuat, tapi landasannya adalah kebutuhan IKM gitu. Jadi kalau misalkan lembaga itu nurut ke MPM, itu dalam arti lembaga ini itu berjalan ya harus nurut sama kemauan dari IKM gitu, bukan MPM-nya begitu. Jadi kita kayak mewadahinya gitu. Betul, kita Mewadahi jembatannya. aspirasi dari IKM itu sendiri. Jadi kayak jembatannya aja gitu ya Kak, bukan karena kita pengennya begini gitu, tapi karena Yes, betul. kita semua satu psikolog itu maunya ada aspirasi begini, bukan dari internal MPM sendiri gitu ya. Betul sekali. Nah, berhubung info yang kita dapat nih udah banyak, mungkin kita udahin aja kali ya videonya atau episodenya. Nah, sebelum itu kita mau apresiasi sebesar-besarnya nih buat Kak Vio sama Kak Liza karena udah mau menerima undangan ke podcast ini dan berbagi ilmu yang benar-benar menarik gitu. Tepuk tangannya dulu dong ya. Mungkin ada yang mau di shout out kayak lagu yang lagi disukain atau film atau series gitu. Rasanya udah penghujung banget nih ya, udah menanyakan shout out gitu. Ini pertanyaannya udah longgar-longgar ya, nggak sepadat tadi gitu. Oke. Apa ya, mungkin lu dulu atau gue dulu? Boleh lu dulu Kak? Film dan lagu ya? Iya. Belum dah. Aku sekarang lagi nonton ada salah satu drakor. Itu sebenarnya ceritanya nggak terlalu berat sih, karena aku juga nggak terlalu suka yang berat-berat ya, karena itu sangat amat draining banget buat aku. Jadi kayak udah kuliah bawa segala macam terus nonton drakor yang berat kan. Aduh. Beban gitu kan. Jadi Iya, aku butuh capek. kayak film atau kayak tontonan yang ringan. Jadi aku lagi nonton ada drakor namanya Lovely Runner. Lovely Oh. Runner. Ya itu lucu banget, kalian harus nonton. Sebenarnya sekarang nih di hari take video ini itu masih ongoing, tapi bentar lagi udah selesai sih. Oke. Menarik ya. Kalau untuk lagunya ada nggak? Lagu apa ya? Sebenarnya aku jujur aku lagu random aja sih, jadi nggak kayak suka satu spesifik lagu. Jadi kayak aku ya udah kayak playlist aku aja gitu yang aku dengerin. Oke deh. Dengerin ya guys. Lovely Runner. Siapa tuh yang suka drakor boleh coba ditonton. Benar-benar. Bagus ya mungkin ya. Ringan ceritanya. Iya. Nah kalau Vio gimana nih Vi? Oke, jadi sebenarnya ini film lama sih ya. Gue sempat kepikiran tadi. Kalian pernah dengar gak yang namanya film Man in Love? Dari Iya, Taiwan, deh. Taiwan Man in ya Love. mungkin. Pernah dengar. Betul, Cina ya. Nah, tuh editornya aja iya, tahu. tim yang ada di back Produsernya tahu nih. behind the scene ya tahu nih Man in Love. Jadi itu benar-benar gue salut sih ya karena ceritanya benar-benar tulus gitu walaupun sad but happy ending. Sad sih menurut gue. Tapi benar-benar tulus gimana cara kita mencintai orang tuh tanpa ada materi dan lain sebagainya gitu. Seneng sih, seru gitu. Tahun berapa enggak? Enggak 21 apa ya? Oh, baru dong. Masih baru. 21 ya. Masih fresh berarti. Kayaknya tuh ada di ini deh watchlist gue deh. Kayaknya. Asik. Is. Boleh kali. Ini gitu ya. Iya. Kita juga tambahin gak sih wishlist? Oke deh, kalau untuk lagu sendiri gimana kak? Lagu sendiri nggak ada spesifik yang gue dengerin banget ya, maksudnya satu doang gitu enggak. Sama mix playlist dan biasanya saat ini lagi kayak The Weeknd something. Oke. Nah, kita udah mendengarkan lagu-lagu dan film-film yang bagus dari kedua sepuh ini. Aduh dong, Betul banget. sepuh nggak tuh? Nah, sekarang sangat sedih bagi saya untuk mengutarakan bahwa episode ini akan berakhir. Aduh, sedih. Tapi jangan sedih cuy. Masih ada episode lain Nggak asik. yang pastinya lebih seru dan juga berbobot. Ya. Mungkin di episode selanjutnya lokasinya juga bakal beda guys. Jadi stay tune aja ya.
Makanya jangan lupa nonton Silau. Oke, kalau gitu we'll see you on the next episode. Ciao. Dah. Dadah.